sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, video tadi adalah sebuah perenungan untuk kita bersama, suatu pengingat yang baik bahwa kita harus mengupayakan kesehatan. Saya Coki Sitohang, senang bisa kembali menjumpai Anda dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Program ini juga tepat untuk Anda yang punya masalah kesehatan seperti hipertensi, kolesterol, diabetes, atau asam urat yang tinggi. Simak perbincangan kami kali ini dengan beberapa narasumber yang akan membawa perspektif semangat untuk Anda dan bisa jadi solusi bagi masalah kesehatan Anda. Narasumber kami kali ini adalah seorang pensiunan yang punya rekam jejak dalam dunia profesional, tetapi juga punya catatan dalam hal kesehatan beliau di masa lalunya. Tapi hari ini pemirsa, beliau datang bugar, sehat, mau bagikan juga pengalaman kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Pak John, selamat datang di Go Healthy. Siap, Bang Coki. Sehat? Sehat. Pak John ditemani istri terkasih, Bu Ana. Hai Bu Ana. Hai. Salam sehat, terima kasih udah mau mampir ke sini bagi cerita. Barusan kami putarkan sebuah video. Bagi saya video tadi perenungan, Pak. Bagi Bapak video tadi maknanya apa? Saya kira maknanya besar sekali bahwa kita hidup sekarang bukan perlu dibekali juga kesehatan sehingga kita masih bisa hidup lebih, menikmati hidup lebih panjang lagi. Setuju. Dan sehat di usia tua. Sepakat sama Bapak. Bu Ana, kita kan percaya ya umur memang di tangan Tuhan. Tapi ketika kita hidup, tanggung jawab kita adalah menjaga kesehatan kita. Benar Ibu? Benar. Ibu juga orang seperti itu? Iya. Iya. Pemirsa, mari kita ngobrol sama Ibu dan Bapak pasangan suami istri ini lebih lanjut lagi dan juga nanti akan dikomentari sekaligus akan dipetik pelajarannya sebagai informasi kesehatan untuk Anda bersama Mbak Preti dan Mas Boy. Salam sehat. Salam sehat Bang Coki. Good to see you all. Mari saya perkenalkan kepada Anda, inilah profil dari narasumber kami, Bapak Jonathan. Jonathan Rumaino, beberapa waktu lalu ditemani oleh istri tercinta, ia pernah hadir di Go Healthy, menceritakan pengalamannya selama menjaga kesehatan. Jonathan dulu merupakan seorang petinggi di Freeport. Ia mengatakan, alur kerja di sana sangat berat, sehingga dituntut harus memiliki kesehatan yang prima. Namun, seiring menuanya usia, kesehatannya tetap terasa menurun. Bahkan, sebagian tubuh sebelah kirinya sempat terasa kebas. Saya punya keluhan sejak 40 tahun. Pertama hipertensi, ada kolesterol, ada asam urat, dan juga ada gejala sakit jantung. Berjalan itu ngos-ngosan. Ada keluhan di belakang pundak, keluhan kayak pegal-pegal, kemudian di bagian sebelah kiri itu terasa gak enak aja. Kini kabarnya Jonathan sudah jauh lebih sehat. Kira-kira apa saja yang ia lakukan untuk bisa membantu meningkatkan kesehatannya di usia 60-an tahun? Ya, saya bersyukur karena saya menggunakan dokter laser ini secara rutin. Sehari 2 kali. Dan dibantu juga dengan intranasal. Tapi dengan menggunakan ini sangat membantu
asam urat saya terakhir saya cek ke 6,2. Kemudian kolesterol ada di angka 198. Kemudian tekanan darah ada di 120-an per 80. Saya harap ke depan saya bisa terus sehat dan bisa menikmati hari tua saya dalam kondisi sehat. Terima kasih teknologi laser. Sebelum kita tanyakan bagaimana kesehatan beliau meningkat justru pada saat sudah menemukan masalah dan terjadi pada masa pensiun, kita main benar atau salah. Pak John, Ibu Ana, pernyataan ini kira-kira benar atau salah? Tidur mendengkur meningkatkan risiko penyakit jantung. Menurut saya betul. Benar ini? Iya benar. Alasannya Pak? Saya pernah dengar ada bahwa pada saat kita mendengkur itu aliran darah ke otak dari pembuluh darah atas itu bisa tersumbat dan itu menyebabkan aliran darah ke jantungnya juga bisa tersumbat. Itu yang saya pernah dengar. Pemahaman awam ya Pak ya? Iya. Wajar, tenang Pak, nanti kita akan tanyakan ke ahlinya. Mbak Preti silakan. Jawaban dari Pak John sudah tepat. Ya. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Tidur mendengkur memang betul dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Khususnya tidur mendengkur yang diakibatkan karena OSA. OSA atau obstructive sleep apnea adalah sebuah kondisi ketika tidur saluran napasnya tersumbat sebagian atau sepenuhnya yang ditandai dengan henti napas selama beberapa detik dalam satu malam bisa terjadi beberapa kali hingga puluhan kali. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan penyakit jantung? Karena ada dua alasan utama. Yang pertama, ketika terjadi tidur mendengkur yang diakibatkan karena OSA, ini akan membuat gangguan kualitas tidur. Jadi badannya tidak pernah merasakan tidur sesungguhnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika saluran napas tersumbat sebagian atau sepenuhnya, berarti udara tidak masuk ke dalam paru-paru. Maka apa yang terjadi? Penurunan kadar oksigen. Kadar oksigen tidak bisa mencapai ke organ otak seperti tadi Bapak jelaskan. Iya. Hal tersebut mengakibatkan beban kerja jantung jadi meningkat. Dia berusaha untuk memompakan darah dengan lebih cepat, dengan lebih kuat, lama-lama tensi meningkat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bisa terjadi gangguan irama jantung. Yang ketiga, lama-lama jantungnya bisa bermasalah lebih lanjut sehingga pernyataan mengenai tidur mendengkur meningkatkan resiko penyakit jantung adalah pernyataan yang benar. Tidur mendengkur meningkatkan risiko penyakit jantung adalah pernyataan yang benar. Seburuk apa kesehatan Bapak? Ada masalah penyakit apa aja? Bang Coki, sebelum pakai laser, saya memang sejak usia 40-an udah ada keluhan-keluhan kesehatan. Dengan hipertensi. Dengan gejala penyumbatan jantung, karena saya rutin setiap tahun melakukan medical check up dan memang disarankan oleh dokter jantung pada saat itu untuk melakukan kateterisasi. Dan saya tidak mau. Menolak karena saat saya itu? menolak. Saya pikir saya coba cari alternatif lain dengan meminum obat dan menjaga pola hidup sehat. Itu awalnya karena masalah hipertensi ya Pak? Karena hipertensi. Selain hipertensi ada lagi masalah penyakit lain Pak? Saya dengar kolesterol Bapak sempat tinggi ya? Kolesterol ya, karena saya memang Bang Coki, saya pemakan segala, jadi memang tidak bisa kontrol dalam hal makan. Pak, ingat nggak angka-angkanya? Hipertensinya paling tinggi berapa Pak? Kolesterol tertinggi berapa? Silakan. Saya hipertensi tertinggi pernah 175. Benar Bu itu Bu, 175? Ya. Oke. Dan kemudian kolesterol itu sampai 300. Asam urat itu di angka 7,5. Wow. Pak John, dengan masalah yang tadi Bapak ceritakan, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi ini pemirsa. Bu Ana, tentu Ibu tahu ini pasti akan muncul keluhan. Nah sekarang saya pengen tahu, Bapak kan sudah pakai laser. Iya. Apakah menggunakan teknologi laser itu juga adalah masukan dari Ibu? Iya, banyak perubahan Bapak ini. Jalannya lebih, yang dulunya agak
bincang ya, maksudnya karena beban lututnya itu yang bermasalah. Sempat ada masalah juga di lutut. Iya. Ya. Setelah pemakaian itu Bapak sekarang lebih enakan, jalannya juga, pergi kemana-mana juga bisa bawa mobil sendiri. Ibu lihatnya Bapak lebih bugar begitu? Iya, lebih gampang, fresh. nggak gampang capek. Iya. Nah, energi Bapak ada peningkatan sejak pakai laser? Pertama, kualitas tidur lebih baik. Wah, Jogi, mantap. karena saya biasanya kalau ini tidur, kalau tengah malam udah kebangun itu susah. Tapi setelah pakai itu cuma bangun kalau pingin ke belakang aja. Segera tidur. Pagi bangun segar. Dan kita juga melakukan pemeriksaan sebelum melakukan pengambilan gambar. Ini kita bisa sama-sama lihat pada kedatangan yang pertama, kadar kolesterolnya ini masih belum dalam keadaan yang optimal. Masih di angka 207 ya. Optimalnya adalah di bawah 200. Dan tadi tepat sebelum kita melakukan pengambilan gambar, kadar kolesterolnya pada saat dicek ada di angka 159. Lebih bagus, Pak. nih, Pak. Pertahankan ya Pak ya. That's good. Bagus. Coba kita lihat hasil pemeriksaan berikutnya di mana kadar gula darahnya pun masih dalam keadaan stabil. Gula darah sewaktunya 106. Ini bagus Pak. Bagus. Pertahankan ya Pak ya. Jadi bisa saya simpulkan dari hasil pemeriksaan tensinya terkendali, kolesterolnya terkendali, gula darahnya terkendali, asam uratnya ada di angka 6,2 dalam keadaan yang baik. Itu berarti dari sisi kualitas darah dan pembuluh darah Pak John sudah dalam keadaan baik dan kesehatannya tentu pasti meningkat. Ya, ini banyak sekali yang kita bisa ambil sebagai inspirasi ya, terutama untuk kesehatannya. Pertama, Pak John ini memang punya masalah dulu ya dengan tensinya, dengan kolesterolnya, dengan asam uratnya, tapi Pak John tidak menyerah begitu saja. Itu yang penting kita harus juga ambil inspirasi dari Pak John. Ya, kemudian take action ya dengan melakukan pola hidup sehat dilengkapi dengan bantuan teknologi laser. Jadi teknologi laser yang dipergunakan di pergelangan tangan ini akan meningkatkan kerja daripada sel mitokondria. Ya, itu adalah suatu bagian dari tubuh kita yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Ya, dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat, ini kerja mitokondria akan menurun. Dengan teknologi laser, maka kerja mitokondria ini akan dioptimalkan kembali. Ya, dengan low level laser terapinya, dia akan mengoptimalkan kerja dari mitokondria dengan memanfaatkan kolesterol gula darah yang ada, kemudian dilakukan suatu proses metabolisme dan akanlah terbentuklah energi. Dan energi ini akan diperlukan untuk aktivitas sehari-hari. Ya, dengan begitu maka kita bisa melakukan kegiatan dengan lebih baik lagi. Jadi ini suatu hal yang kita perlu lakukan. Dan kemudian juga teknologi laser ini digunakan 2 kali sehari. 2 kali ya Pak ya pakainya kan? Jadi energi yang diproduksi oleh tubuh kita meningkat, kemudian dengan tidur dan kualitas yang bagus ini juga akan meningkat lagi. Dan hormon ini akan menurun dengan bertambahnya usia. Ya, kita lihat bahwa hormon di pagi dan di malam hari yang membuat kita tidur nyenyak dan membuat kita bisa beraktivitas dengan baik ini ada hormonnya ya. Di malam hari namanya melatonin, di pagi hari namanya serotonin. Dan dengan bantuan teknologi laser ini akan dioptimalkan kembali hormon-hormon tersebut. Ya, ini terkait dengan siklus kehidupan atau siklus sirkadian yang ada dalam tubuh kita. Ya, teknologi laser akan meningkatkan hormon melatonin di malam hari sehingga kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Ini tentunya akan berdampak pada tekanan darah, pada metabolisme sel-sel tubuh kita. Ya, hormon-hormon bisa terkendali dengan baik, metabolisme gula darah, kolesterol semua terjaga dengan baik dan pada saat bangun kita terlihat lebih segar, lebih bugar lagi, lebih berenergi. Dan di pagi hari dengan teknologi laser yang digunakan ini juga akan meningkatkan hormon serotonin. Ini yang membuat kita lebih alert lagi, lebih aktif lagi untuk bekerja dengan lebih baik. Dengan begitu maka kualitas hidup, karena kalau kita bicara kualitas hidup kan mulai dari malam dan pagi hari, tidak hanya di siang hari saja, tapi malam pun juga harus dijaga dengan baik. Dengan begitu maka kesehatan bisa terjaga dengan baik. Tentunya ini harus di-maintain terus-menerus pemirsa. Jadi tidak hanya terus kemudian cukup begitu saja, terus kemudian tidak perlu dijaga. Jadi sekali lagi menjaga pola hidup ini penting terus-menerus ya. Apakah Anda sudah sakit ataupun untuk Anda yang belum sakit, ini harus Anda jaga. Jadi upaya pencegahan, upaya meningkatkan pola hidup atau kesehatan kita ini perlu dijaga terus-menerus. Kabar gembira buat kita. Produk AccuLaser seperti yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Yeay! Kami ingin Anda menerima pelayanan terbaik, aman, dan membuat hati Anda tentram. Oleh sebab itu, bagi Anda yang mencari dokter laser atau AccuLaser, silahkan carinya melalui medium berikut ini. Pertama, hubungi nomor yang muncul di layar televisi.
yaitu call center. Pastikan nomor teleponnya benar ketika Anda menghubungi. Kemudian Anda bisa juga mencari kami lewat situs resmi atau official marketplace, atau datang juga langsung ke showroom resmi di Bilangan Alam Sutra. Perlu diingat bahwa GoGo Mall tidak membuka cabang dimanapun, dan yang resmi hanya ada di Alam Sutra. Juga tidak melakukan cara-cara penawaran dengan membuka konter-konter yang ada di pusat perbelanjaan atau mendatangi konsumen secara langsung. Enggak seperti itu pemirsa. Jadi, lewat informasi ini, kami berharap dan kami percaya kalau Anda tempuh jalan tadi, maka Anda akan mendapatkan dokter laser atau Aculaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aculaser. Apa yang paling berkesan untuk Bapak? Sekaligus saya ingin mengonfirmasi ceritanya dari Ibu juga. Selama pakai laser, Pak, mana yang paling berkesan, Pak, buat tubuh Bapak? Yang pertama tentu keluhan-keluhan yang selama ini saya rasakan itu bisa teratasi. Ya. Keluhan misalnya ada keluhan-keluhan Kaku, Pak. iya, terus juga bagian lengan kiri sampai ke kepala itu bisa teratasi dengan menggunakan ini skala laser dengan rutin. Syukur. Tapi saya senang loh denger ini, Pak. Bapak ikutin penggunaan 2 kali sehari ya? Saya menggunakan rutin 2 kali sehari, Biasanya? pagi dan malam, dengan juga menggunakan intranasal. Intranasal yang dimasukkan ke rongga hidung, itu juga Bapak manfaatkan. Dan nih pemirsa contohnya, jangan hanya terima kotaknya, ambil pakai di perjalanan, lihat lagi kotaknya, ada keuntungan ekstra kan gitu ya Pak. Pemirsa, informasi ini juga penting untuk Anda, tolong disimak. Tahukah Anda, obesitas dapat menyebabkan gangguan kesuburan? Mas Boy, saya mau dengerin. Bang Joki, penting sekali ya untuk Anda pemirsa yang punya masalah dengan gangguan kesuburan. Terutama Anda yang berat badannya berlebih atau yang masuk ke kategori obesitas. Kenapa ini perlu saya ingatkan? Karena berdasarkan data, ini tiap tahun angkanya terus meningkat. Kalau kita lihat data di 2013 itu ada 18,5%. Di tahun 2015, jadi 18, 5 tahun berikutnya itu naik sekitar 5-7%. Bahkan diramalkan di tahun 2030 itu sampai 40% orang punya masalah dengan obesitas. Wah, 40% itu berarti 4 dari 10 orang ya? Iya, betul. Ya, karena pola makan, gaya hidup yang mungkin akan semakin terus meningkatkan risiko untuk terjadinya obesitas. Dan kemudian dampak tidak enaknya adalah data menunjukkan bahwa terjadinya obesitas ini juga berdampak pada kesuburan, itu meningkat sekitar 6%. Ya, artinya banyak sekali pasangan suami istri yang punya masalah dengan gangguan kesuburan, apalagi dengan obesitas, ini akan terus meningkat. Dan ini dampaknya atau apa sih pengaruh obesitas? Karena dengan obesitas akan terjadi keseimbangan atau gangguan keseimbangan hormonal yang ada dalam tubuhnya. Ya, ada gangguan resistensi insulin, hiperinsulin, ada gangguan leptin, ada gangguan hormon androgen, dan ini semua akan mengganggu kesuburan. Untuk wanita dengan obesitas maka siklus haidnya akan terganggu karena FSH-LH-nya akan terganggu keseimbangannya. Kemudian akan terjadi gangguan produksi sel telur.
ya karena terjadinya peningkatan hormon androgen. Kemudian untuk pria ya dengan berat badan berlebih, maka buah zakar itu akan meningkat suhunya karena tumpukan lemak di daerah sekitar buah zakar tersebut. Ini akan berpengaruh pada produksi sperma. Jadi kualitas sel telurnya terganggu, kualitas sperma terganggu, maka kesuburan suami istri atau pasangan tersebut akan terganggu. Jadi sekali lagi obesitas ini harus diberantas. Ya, Anda bisa untuk menjaga agar berat badan Anda tetap di berat badan ideal. Pak John, Bu Ana, saya ingin ingatkan apa yang diceritakan beliau ini semua nggak ada yang direkayasa. Betul ya Pak? Saya berharap Bapak lebih semangat, Ibu juga, untuk menjaga pola hidup sehat. Apa Bu Ana mau ngomong apa? Kalau makanan itu godaan. Godaan. Iya, godaan. Biasa diri sendiri kadang-kadang kan nggak mau nih makan karena apa berat badan tadi kalau kita ini. Tapi tergoda, waduh enak banget. Tapi begini loh Bu Ana, Pak John, pemirsa. Tadi kan kita ngomongin tentang obesitas, ada masalah kesuburan yang terpengaruh. Bukan hanya soal kesuburan ya, sebenarnya darah kita jadi semakin cenderung kental dengan obesitas ya Mbak? Tentu, ya. Obesitas adalah penyakit yang harus diatasi agar jangan sampai terjadi komplikasi. Ya. Selain kesuburan, tentu saja dapat mempengaruhi keadaan darah dan pembuluh darah. Bayangkan saja, banyak sel lemak di dalam tubuh ini mengakibatkan peradangan kronis. Akhirnya apa yang terjadi? Darah cenderung menempel satu dengan lainnya seperti ilustrasi darah yang tidak normal bisa pemirsa saksikan. Coba bayangkan, kalau melalui pembuluh darah yang kecil, apa yang terjadi sih? Akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik. Padahal yang kita harapkan adalah aliran darah yang normal, di mana sel darah satu dengan lainnya terpisah dan dapat berjalan dengan lancar. Kalau jalannya saja pelan-pelan, ya menggumpal-gumpal, otomatis zat gizi, oksigen, metabolisme tubuh akan terganggu. Tetapi yang lebih kita khawatirkan lagi adalah ketika dia melalui pembuluh darah yang kecil, nantinya dapat mengakibatkan terbentuknya gumpalan darah atau yang kita sebut trombus. Jadi ini adalah sebuah keadaan yang ingin kita hindari. Kenapa? Kalau dia tersumbat di pembuluh darah otak, terjadilah struk sumbatan. Menyumbat pada pembuluh darah jantung, akhirnya mengalami serangan jantung. Nyumbatnya di pembuluh darah ginjal, terjadi gagal ginjal. Nah, penggunaan teknologi laser dengan 3 warna, yaitu laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, nantinya dapat membantu menguraikan gumpalan darah atau trombus yang ada di dalam pembuluh darah Anda, sehingga aliran darah dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, zat gizi, oksigen dapat terhantarkan ke seluruh organ vital maupun jaringan dengan lebih baik. Alhasil yang pertama, tekanan darah pasti lebih terkendali. Lalu yang kedua, metabolisme tubuh akan terbantu. Gula darah, kolesterol, asam urat akan lebih terkendali. Dan yang paling terpenting adalah komplikasi bisa kita hindari. Di sini saya ingin mengajak untuk pemirsa di rumah, ya perlu dipahami semakin ke sini semakin banyak anak muda yang mengalami penyakit kronis dan komplikasi. Jadi jangan tunggu tua, jangan tunggu sudah lanjut usia. Dari sekarang ayo kita terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Ya, jadi kalau kita bicara masalah kualitas darah dan pembuluh darah, ini kan tidak hanya di tangan, tidak hanya di tubuh juga, yang penting adalah juga di kepala. Jadi dengan teknologi laser yang digunakan di rongga hidung, maka harapannya kualitas darah dan pembuluh darah di kepala ini akan menjadi lebih baik lagi. Di rongga hidung, kita lihat itu ada pembuluh darah yang kemudian berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di area kepala kita. Ya, jadi kalau kita bicara masalah pusing, kita bicara masalah vertigo, kita bicara masalah sinusitis, gangguan pendengaran, penglihatan, ini semuanya berkaitan dengan kualitas darah dan darah yang ada di kepala kita. Dengan teknologi laser intranasal ini, maka harapannya keluhan-keluhan tersebut akan bisa banyak berkurang atau bisa menjadi baik kembali. Ya, dengan itu maka Ibu juga harus manfaatkan Bu teknologi laser yang di pergelangan tangan dan juga di rongga hidung. Jadi Anda yang punya masalah dengan pembuluh darah di kepala Anda, ini Anda bisa memanfaatkan teknologi laser intranasal. Dengan begitu maka kualitas darah dan pembuluh darah di kepala Anda menjadi lebih lancar, lebih baik, dan keluhan-keluhan tersebut akan teratasi dengan baik. Mari kita jaga kesehatan kita, karena usia lanjut bukan berarti harus sakit-sakitan. Ya. Tapi kita harus membuat kualitas hidup kita lebih baik lagi dengan mempertahankan kesehatan yang baik. Tentu menjaga pola hidup sehat, tapi yang lebih penting adalah menggunakan teknologi yang ada. Teknologi laser salah satunya yang pernah saya coba, ini akan sangat bermanfaat dengan menggunakannya dan memperbaiki kualitas kesehatan di hari tua.
sehingga kita bisa kumpul dengan keluarga lebih banyak, Amin. lebih bisa bermain mendampingi anak-anak di masa pertumbuhan dan di usia dewasa mereka, dan bisa menikmati kebersamaan dengan anak dan cucu-cucu di hari tua. Bagus sekali Pak, terima kasih banyak. Top, jempol ini untuk Bapak. Sehat selalu Pak Jonathan, Ibu Ana, anak-anak, dan para cucu. Terima kasih buat waktunya. Mas Boy, terima kasih. Mbak Preti, terima kasih. Produk Aculaser ini pemirsa adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan dua teknologi canggih. Satu, teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah. Satu lagi teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Digabungkan dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Silakan hubungi kami segera. Fotokan dulu nomornya, boleh. Jangan keliru menekan tombol nomor untuk mengirim pesan ataupun menghubungi kami. Call center, website resmi, official marketplace, atau datang ke showroom resmi di Alam Sutra. Gogomall tidak melakukan penawaran di konter-konter pusat perbelanjaan atau melakukan penawaran langsung kepada konsumen. Dan Gogomall juga tidak membuka cabang dimanapun. Yang resmi hanya satu, yaitu di kantor pusat yang ada di Alam Sutra, Tangerang Selatan. Mari pemirsa, upayakan untuk mendapatkan dokter laser atau Aculaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Take action segera untuk atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.